DAPA Korsel bingung Indonesia jantung pasar senjata Asia Tenggara namun ditendang dari program KF-21 Boramai. Badan Akuisisi Program Pertahanan Korea Selatan alias DAPA Korsel tengah mempertimbangkan mengeluarkan Indonesia dari kerjasama KF-21 Boramai. Usulan DAPA Korsel cukup berani dengan mengkoreksi beberapa kesalahan Indonesia di KF-21 Boramai yang ia anggap benar. Tudingan pencurian data KF-21 Boramai oleh Indonesia belum terbukti kebenarannya, namun DAPA Korsel menganggap sebuah fakta. Kemudian masalah pembayaran iuran yang dikurangi oleh Indonesia, Korsel menganggapnya kabar buruk, karena sama saja modal pengembangan KF-21 Boramai mereka berkurang. Padahal Korsel sangat ingin balik modal di program KF-21 Boramai. Korsel ingin menjual sebanyak mungkin KF-21 Boramai. Indonesia merupakan pelanggan pertama yang harus dijaga supaya tetap mau membeli KF-21 Boramai. Indonesia berencana membeli 48 unit KF-21 Boramai cash tanpa utang. Korsel tak bisa melewatkan kesempatan ini, begitu saja sudah dimodali dan jet tempurnya dibeli perdana Indonesia, double cuan. Oleh sebab itu, keluarnya Indonesia dari proyek KF-21 Boramai sebuah kerugian. Korsel perlu menjual setidaknya 200 unit KF-21 Boramai agar bisa balik modal KF-21 Boramai. DAPA Korsel sekarang bingung KF-21 Boramai bisa tak laku jika Indonesia sebagai jantung pasar senjata Asia Tenggara ditendang dari program ini. 120 unit untuk KOKAF dan 48 buah bagi Indonesia. Total ada 168 KF-21 Boramai yang onsal, sisa 32 unit lagi agar balik modal. Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan DAPA akan mengawasi produksi 20 jet tempur KF-21 Boramai pada Juni tahun 2024. Selanjutnya, setelah menyelesaikan uji verifikasi senjata udara ke udara, sebuah kontrak ditandatangani untuk tambahan 20 unit diperkirakan akan ditandatangani awal tahun depan dengan pengiriman total 120 unit diperkirakan pada tahun 2032. Tanpa adanya uang dari Indonesia, maka harga per unit KF-21 Boramai bisa melambung tinggi senilai 100 miliar won, angka yang tak disenangi calon pembeli. Selain itu ada kekhawatiran finansial terkait dengan pengurangan produksi. Biaya per unit awalnya diperkirakan sekitar 80 miliar won, 59,621 dolar, 888, dapat meningkat menjadi lebih dari 100 miliar won, 74,527 dolar, 360 jika produksi dikurangi setengahnya. Peningkatan ini dapat mempengaruhi kelayakan finansial proyek dan daya saing pasar global. Jelasnya, DAPA yakin bahwa KF-21 Boramai tetap on the track sesuai jadwal. Tapi mereka tak yakin jet tempur ini tak laku dijual jika Indonesia disingkirkan dari proyek. Indonesia merupakan jantung pasar senjata Asia Tenggara. Menendangnya keluar dari program merupakan tindakan sembrono bagi kelangsungan KF-21 Boramai. Indonesia harus todong batalkan Nagapasa Class Batch 2 bila ditendang Korsel dari program KF-21 Boramai. Terlepas dari tantangan yang dihadapi kedua mitra, Seok Jonggon, kepala DAPA, menekankan bahwa Indonesia tetap merupakan pasar penting di jantung Asia Tenggara dengan komitmen untuk membeli 48 KF-21 yang disebut IFX. Lapor Fleet Global pada 12 Juni tahun 2024. Mari kita lihat bersama keputusan DAPA Korsel, apakah mau mengeluarkan Indonesia dari program KF-21 Boramai atau tidak.